Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah. Tentunya ini semua adalah anugerah nikmat yang telah Allah berikan. Untuk itu sudah sepatutnya kalimat yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Karena kita bisa berkumpul di sini, bisa bertemu di sini semuanya atas izin dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiin, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Berikutnya, para hadirin yang saya hormati, ada Pak RW dan jajaran pengurusnya, kemudian ada teman-teman Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah, dan juga para hadirin tamu undangan semuanya yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Jogja ya, Mas Aji ya. Dari Bandung ada Ustazah anak, nama panjangnya Bu Hajah Nirwana Tawil. Beliau salah satu pendiri atau founder di Balai Saji, dan alhamdulillah beliau serombongan sudah hadir di tengah-tengah kita. Nyampe ke Majenang kalau tidak salah tadi ba'da subuh, beristirahat di hotel, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai di sini. Baik, sebelum kita mulai acara supaya makin berkah, menambah keberkahan, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sehat, Bu? Ini kayaknya kayak pada ngelamun gitu, Bu. Apa karena bapaknya nggak diajak ini? Baik. Alhamdulillah ini tamu itu beragam, Ibu. Ada yang dari jauh, paling jauh dari mana ini? Coba angkat tangannya. Paling jauh? Oh, Gelewang. Desa Bener. Saya lahirnya itu di Sumatera, di Riau, Bapak Ibu sekalian. Tapi keturunannya Sulawesi Selatan, jadi saya orang Bugis, ya. Saudara saya kebetulan di Cilacap banyak nelayan yang itu hijrah, bukan hijrah, apa namanya? Inilah ya. Kenapa? Ya, bukan transmigrasi juga. Ya memang orang Bugis itu kan terkenal dengan nelayannya, Bu. Jadi mereka merantau ke sana sini gitu ya, akhirnya bermukim, meskipun gak banyak tapi ada gitu ya. Pokoknya sepanjang pesisir pantai itu selalu ada orang Bugisnya. Gitu. Mungkin dari sini agak jauh ya, kalau saya lihat dari mapnya, dari peta, kurang lebih 2 jam ya Ibu ya. Benar ya. Nah kalau di sini makanya saya bilang rasanya melintasi Cilacap sudah pernah, tapi ke sini tuh belum pernah gitu. Jadi alhamdulillah saya senang sekali. Ditambah lagi saya ngelihat, masya Allah nih semangat ibu-ibu semuanya ya. Semangat untuk mendengarkan cerita ya. Kalau saya ceramah mungkin gak ada yang tertarik untuk mendengarkan ya. Bosen nah, sekarang kita bungkus dengan cerita supaya semangat, bisa nerima nanti apa yang disampaikan. Nah jadi saya keturunan Bugis gitu ya, lahir di Sumatera. Alhamdulillah saat ini berkeluarga, punya anak 4 itu 3 dari suami saya, 1 dari saya. Jadi saya qadarullah sama suami saya itu menikah sama-sama bawa anak gitu ya. Saya bawa anak 1, suami bawa anak 3. Suami saya Ustaz Randy Saputra ya, sudah kenal. Suami saya memang alhamdulillah terkenal ya, tapi istrinya mah begini-gini aja gitu. Tapi alhamdulillah bergerak terus. Contohnya hari ini suami saya lagi dakwah di Cirebon, di mana saya ke Cilacap, tapi mencar-mencar gitu ya.
ketemunya sebentar nanti berangkat lagi. Yaitu konsekuensi kita memilih jalan dakwah. Tadi sudah disebutkan aktivitas Bunda Nirwana apa aja. Ya alhamdulillah Allah kasih saya amanah untuk menjalankan dakwah sosial ke masyarakatan, keumatan lewat berbagi makan gratis. Nah jadi kalau di sini disebutkan saya sebagai founder Balai Saji. Balai Saji ini anak saya kedua, ya. Anak saya ketiga Balai Saji ini. Anak saya pertama itu Berkah Box, ya. Jadi Berkah Box itu suatu gerakan memberi makan gratis lewat kanal-kanal masjid. Jadi alhamdulillah dalam perjalanannya Berkah Box dimulai November 2019. Nah kadarulahnya Bu, 2020 Maret COVID melanda dunia gitu ya, termasuk di Indonesia. Yang saat itu tuh menjadi momok banget ya. Jadi orang melihat hadirnya COVID itu bikin orang jadi takut gitu ya. Apalagi memang kelihatannya banyak korban dan sebagainya. Sehingga ketika COVID itu tidak berkunjung selesai, banyak masjid yang ditutup, di lockdown ya. Merasakan nggak? Banyak masjid yang di lockdown ya Pak ya waktu itu. Sehingga kami gerakan berkapuk yang harusnya membagikan nasi di masjid-masjid itu akhirnya tertunda. Nggak bisa kita membagikan masjid. Akhirnya kita ngebagi ke jalan-jalan yang menurut saya jadinya kurang dapat value-nya. Kurang dapat kesan-kesan yang manfaatnya mungkin dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Tapi harapan kami menaruh nasi box itu secara gratis di masjid-masjid itu kenapa? Kita pengen masjid itu ramai, makmur, jemaah itu bisa saling berkomunikasi dengan takmirnya, dengan marbotnya, sehingga ketika jemaah itu berkomunikasi satu sama lain, dia bisa mendapatkan, mungkin menyampaikan apa yang sedang dia rasakan, dia alami. Mungkin dia punya masalah, dia datang ke masjid, bisa ngobrol. Mungkin ada orang baik yang hari itu ada di masjid bisa memberikan solusi atas izin Allah. Nah, pada rulenya karena titik masjid yang kami bagikan itu hampir semua tutup, saya kehabisan akal, maksudnya saya harus gimana nih ya Allah ya. Padahal satu hari itu kita hampir 5.000 box Bu ya, satu hari di Berkah Box. Akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah tolong tunjukin ini jalannya sudah benar ya Allah. Masjid jadi makmur lewat wasilah, tadi diceritakan PMC ya, lewat wasilah nasi box, jadi orang ramai datang ke masjid. Nggak memandang beliau itu, mereka itu mau dua apa fakir dan sebagainya, selama dia tamu Allah ya, selama dia adalah jemaah yang meramaikan, memakmurkan sama masjid, mereka berhak untuk makan siang gratis. Nah akhirnya terilhamilah Allah kasih saya petunjuk untuk menghadirkan Balai Saji. Apa itu Balai Saji Bapak Ibu sekalian? Sama, Balai Saji ini juga sama gerakan memberi makan orang gratis. Nah, alhamdulillah hari ini sudah 25 cabang di seluruh Indonesia ya. Masih sedikit tapi saya masih terus bergerak. Ini pulang dari sini insya Allah nanti ada besok 4 Balai Saji ya dibuka di Balikpapan. Kebetulan saya base-nya di Balikpapan, tinggalnya di Balikpapan. Nanti setelah itu saya pulang umroh, ada buka 2 Balai Saji lagi di Bogor sama di Pontianak. Jadi nambah 6 nanti bulan ini insya Allah. Februari gitu juga udah antriannya banyak. Nah, Balai Saji ini menyajikan makan gratis tapi di titik-titik pemukiman. Jadi di kampung-kampung saya bangun Bu. Dia seperti rumah makan tapi gratis. Tapi bukan rumah makan. Saya menamakan prasmanan gratis Balai Saji. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Balai Saji ini hadir, ternyata ini menjawab ya keresahan waktu itu. Tingkat isoman tinggi ya, banyak sekali ya warga-warga yang terdampak COVID tapi nggak punya kemampuan untuk rumah sakit. Akhirnya mereka harus isoman, rumah sakit penuh. Nah dari sini kehadiran Balai Saji ini membantu sekali. Nah, alhamdulillah sampai hari ini Allah izinkan Balai Saji itu terus bertumbuh. Nah Balai Saji itu sama menyediakan makan gratis juga ibu-ibu ya, dengan standar makanan yang kita tetapkan. Jadi wajib ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada pelengkapnya, ada minuman, ada es teh, ada sirup, itu wajib. Jadi semua Balai Saji itu standarnya sama, nggak boleh kurang. Nah ini hari ini saya bersamai sama tim saya, Tedian, beliau ini koordinator Balai Saji saya di Bandung, di Bandung Barat ya, Ciwidey ya. Nah di Bandung kita alhamdulillah sudah punya 2, mau nambah 2 lagi insya Allah cabang Balai Saji. Nah Balai Saji ini sudah tadi anak ketiga, anak keduanya siapa? Anak keduanya tuh Masjid Berkah Box. Jadi alhamdulillah dalam perjalanan membangun Berkah Box, kita juga akhirnya berpikir lewat nasihat guru-guru kita, tidak ada peradaban yang lahir lewat sekre, lewat ruko, lewat macam-macam. Peradaban umat Islam itu lahirnya di masjid. Nah lewat wasilah itu akhirnya kami kasih izin Allah membangun Masjid Berkah Box ya, namanya Masjid Berkah Box. Jamaahnya Masya Allah ya, akeh, tumpah-tumpah ya, turah. Karena apa? Karena tadi Bu, di masjid kita alhamdulillah menyediakan makan 3 kali sehari gratis tiap hari ya.
Jadi tiap pagi ada subuh, ada sarapan paginya, dan menunya ganti terus. Nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, semua bubur ayam setiap hari, nggak pernah absen. Biarpun puasa Ramadan sahurnya gratis gitu ya. Biarpun lebaran ya udah habis sholat id kita makan. Udah makan siang sama, makan siang itu kita siapin juga makan siang gratis. Terus makan malam sama gratis. Bahkan antara sholat subuh sama zuhur itu ada siang, ada waktu duha, itu kita menyediakan snack gratis buat orang-orang yang sholat duha sama anak-anak yang sholat duha. Karena kebetulan saya juga ada pondok di masjid itu, ada pondok berkah Quran ya. Alhamdulillah santriwatinya sekarang sudah 25 orang sudah selesai ya, 30 juz hafiz-hafizah. Dan sekarang lagi persiapan ngerekrut santri-santri baru, semua gratis Bu, free, nggak ada dicas biaya sama sekali. Nah lewat wasilah itu masjid alhamdulillah rame, umat itu bergantung sekali, itu yang kita inginkan. Umat bergantung pada masjid, umat cari solusi kepada masjid ya. Menjalankannya gimana Bunda gitu ya. Mungkin di sini ada penggerak, ada aktivis masjid yang bingung mengelolanya seperti apa, menjalankan seperti apa. Memang nggak bisa dipungkiri semua bergerak butuh dana, butuh uang gitu ya. Tapi bagaimana supaya lebih meringankan? Memang kita nggak bisa menutup umumnya tadi, nggak bisa bergerak tanpa modal, nggak bisa. Nah, alhamdulillah modal tuh dari mana aja boleh gitu ya. Nah, alhamdulillah saat itu kita, karena saya alhamdulillah sempat ya tadi diceritakan juga pernah bekerja di luar negeri ya sebagai PKW ya, tenaga kerja wanita tapi profesional, alhamdulillah bukan pembantu rumah tangga. Jadi saya bekerja di perusahaan minyak dan gas ya di negara Qatar sebagai profesional juga ya, di level manajemen juga. Dari situ saya kembali ke Indonesia itu membawa sedikit tabungan ya, insya Allah halal uangnya. Dari situlah yang saya sudah meniatkan uang ini pengen saya belanjakan di jalan dakwah gitu. Alhamdulillah Allah ridho. Dari situ saya mau mulai membangun pelan-pelan. Nah dalam perjalanan saya memulai ngasih orang makan Bapak Ibu sekalian, disitulah teman-teman juga hadir. Nah alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya kurang lebih 5.000 donatur ya. Alhamdulillah ya, 5.000 donatur ini yang ikut mentenagai gerak dakwah kami hari ini Bapak Ibu sekalian. Berapa besar sih Bunda kalau 5.000 itu? Tergantung, ada yang cuma 1.000, ada yang cuma 2.000, 3.000, benar kecil tapi setiap hari dilakukan. Nah ini yang bikin kita itu apa Bu? Bergerak, karena kita gotong royong berjamaah. Kalau mengharapkan Bunda terus, saya sekarang sudah tidak punya usaha, berhenti saya berusaha, saya ingin fokus di sini. Uang saya sudah terbatas, ya. Saya harus disupport, harus dibantu gitu. Siapapun boleh membantu, ya, kecuali memang fakir ya, fakir miskin yang memang tidak punya kemampuan bantu. Tapi dari uang 1.000, bayangkan, kalau 1.000 kali 5.000 berapa Ibu? Berapa? 5 juta? Benar nggak 5 juta? Banyak nggak? Banyak. Apalagi kalau nyumbang 10.000, 20.000, 500.000, bahkan ada yang ya 20 juta gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu karena kita bergerak, orang melihat ya. Orang-orang yang mau bersama kita itu akan bantu bergerak ketika melihat program kita tuh berjalan. Saya yakin ibu-ibu di sini yang punya rezeki kalau melihat tempat ini misalnya dibikin prasmanan gratis, ramai terus, mau nggak bantu? Entah itu ambil bawa beras kilo, entah itu bawa gula setengah liter, entah itu bawa telur 5 biji, ya. Dan itu yang kami rasakan ibu-ibu sekalian. Di balai saja itu Masya Allah tabarakallah, tiba-tiba ada yang ngirim beras, ada yang ngirim minyak, ada yang ngirim ikan asin, semuanya kita tampung, semuanya kita olah. Karena itu kembali lagi untuk nolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lemah, yang butuh pertolongan. Selanjutnya, tadi itu anak pertama berkabung, kedua masjid, ketiga balai saji. Nah keempat, siapa? Saya punya anak keempat. Nah ini The Survival Muslimah, anak keempat. Kenapa The Survival ini Muslimah lahir? Nah atas izin Allah tadi saya dikasih hadiah ya, dalam saya semangatnya, ibaratnya orang tuh tengah cinta-cintanya gitu ya sama seseorang, tiba-tiba ditinggalin, diputusin, sedih banget gitu ya, kecewa banget. Nah saya tengah cinta-cintanya sama dakwah, tengah berjuang menggerakkan menolong agama Allah, tiba-tiba Allah kasih saya ujian cancer stadium 3. Ini hari ini saya terus lagi kemoterapi. Saya ini pengidap cancer ibu-ibu stadium 3 tadi kan, cancer ovarium. Kata masih tadi belum pernah dengar, ovarium itu daerah kandungan, peranakan gitu ya. Alhamdulillah atas izin Allah sekarang pengobatannya terus berlanjut. Saya berobatnya di Jogja Bu ya, jadi operasi di Jogja. Sekarang ini menjalankan kemoterapi udah 4 kali, tinggal 2 kali lagi ya. Tapi di tengah Allah kasih saya ujian seperti ini, saya bersyukur. Kenapa?
Bayangkan hari ini Allah perjalanan saya ke Cilacap, ke daerah sini Majenah. Padahal saya punya alasan, punya hak untuk menolak, untuk lebih baik saya diam di rumah, saya tidur, lebih baik saya istirahat, fokus pada kesembuhan saya, betul nggak? Saya lebih baik menutup diri, saya nggak mau orang tahu saya sakit, aib, malu saya diketahui saya kena kanker. Kenapa? Karena orang-orang tahu kanker ini penyakit perempuan-perempuan yang punya masalah dengan kehidupan gitu ya. Tapi buat saya ini malah sebaliknya. Nah, kenapa saya meniatkan untuk keliling Bapak Ibu sekalian? Karena saya ingin mensyiarkan, saya ingin mendakwakan kepada para muslimah ibu-ibu yang hari ini diuji masalah berat sekalipun sama Allah. Insya Allah tidak seberat apa yang saya alami hari ini. Mungkin hari ini ada ibu-ibu yang diuji dengan KDRT, rumah tangga poligami, anaknya yang nggak benar, kemudian punya suami yang nggak nafkahin. Banyak anak-anak muda yang hari ini, wanita-wanita yang kuliah, diuji sama Allah. Apa nggak punya uang, akhirnya mencari jalur pintas untuk nyari uang supaya biar bisa bayar uang kuliah. Saya hadir dengan The Survivor Muslimah ini ingin menguatkan ya, bahwa bayangkan seorang saya yang menurut vonis dokter sebenarnya usianya singkat ya. Tapi bagi saya itu adalah penilaian manusia saja, tidak dengan Allah. Itu nggak Bu? Yakin nggak? Ya, kita harus yakin ya. Kita tidak nunggu sakit baru Allah cabut kita dari dunia ini. Orang sehat yang hari ini tengah ketawa sekian detik bisa Allah selesaikan hidupnya. Apalagi yang sudah ada alarm, ini sudah kasih signal sama Allah nih. Karena cancer ini sakit mematikan, Bu, sakit mematikan. Atas izin Allah, ya. Kalau Allah nggak izinkan ya enggak. COVID juga orang bilang penyakit mematikan. Banyak orang kena COVID juga alhamdulillah selamat. Semua atas izin Allah. Jadi Allah bilang di surat At-Takabur ayat 11, ma asobakum min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada musibah satupun yang terjadi pada hambaku tanpa seizin aku, tanpa izin aku. Jadi kita yakin, saya yakin nggak mungkin ujian ini tanpa izin Allah ya. Dan satu lagi, kita harus percaya bahwa Allah itu memberikan ujian tidak melebihi batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Allah bilang ya di surat Al-Baqarah. Jadi ketika kita meyakini firman Allah, Al-Quran itu pedoman hidup, benar nggak? Yakin nggak kita Al-Quran itu pedoman hidup? Yakin. Ketika kita sudah yakin, apapun ujian seberat apapun, diuji dengan pinjaman online, dikejar-kejar sama debt collector, semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan Allah memilih kita yang dikasih ujian ini karena Allah yakin. Ya, Allah sendiri bilang, nggak mungkin aku kasih ujian kepada hambaku kalau dia tidak bisa melewatinya, menghadapinya, menanggung beban itu. Maksud saya, kenapa Allah uji saya di tengah saya sedang berjuang ngasih makan orang? Ya mungkin Allah tahu yang terbaik untuk saya. Ya, Allah tahu saya bisa melewati ini. Alhamdulillah. Sampai hari ini saya nggak pernah mengeluh, Bapak Ibu sekalian. Dikasih ujian ini tuh nggak kaget, nggak, ya Allah, kenapa aku diuji begini ya Allah? Padahal aku sedang menolong agamamu ya Allah. Malah saya merasa disitulah Allah tuh sayang sama saya. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ketika Allah ngasih ujian ke kita itu tanda-tanda Allah sayang sama kita. Nih, ya saya kasih tahu rumusnya, ya. Coba ya disimak. Ketika ujian itu datang kepada kita, ya, ketika kita diuji sama Allah, yang mana ujian itu membuat kita lebih dekat, lebih sayang, lebih taat sama Allah, berarti itu adalah sebaik-baik ujian. Itulah anugerah yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu oleh umat, oleh hamba Allah, ya. Ketika kita dikasih ujian, yang mana ujian itu membuat apa? Kita lebih apa? Lebih dekat sama Allah, lebih taat sama Allah, lebih takut sama Allah. Itu saya rasakan. Nah, inilah sebaik-baik ujian, ibu-ibu sekalian. Inilah tanda Allah tuh sayang sama kita. Nah, sebaliknya, ketika kita dikasih ujian, ya, Allah kasih kita dengan kehidupan yang miskin terus, ya. Kok mau bangkit susah banget. Nah, tapi itu malah membuatkan kita jauh dari Allah. Malah kita kembali ke jalan. Maaf ya, main judi mungkin ibu-ibu ya, nggak jelas mau ngapain, kerjanya gosip aja di warung, pada hidupnya susah, nambah maksiat. Nah, hati-hati, ini adalah bisa jadi ini tanda-tanda azab dari Allah, ya. Hati-hati. Nah, ketika kita lagi diuji sakit sama Allah, dikasih sakit, kayak saya dikasih cancer sama Allah. Saya di kamar aja, dikunjungin orang, saya ngamuk, marah-marah. Pergi, nggak usah datengin saya. Marah-marah itu tanda-tanda apa? Azab Allah sedang satu demi satu datang ke diri kita.
berarti kita tidak ridho atas ujian Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi menarik ya, saya mau bahas sedikit sesuai tema. Tadi ini belum cerita tema berkah apa tuh? Hidup berkah via sedekah, keren ya, via sedekah. Hidup berkah lewat wasilah sedekah gitu ya. Nah, tadi hanya prolog aja, perkenalan aja ya. Nah, ini materi kita yang utama ya, hidup berkah dengan sedekah. Nah, karena tadi adik-adik kita tadi membacakan surat Al-Maun, surat ke-107 ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita kupas surat Al-Maun saja supaya gampang mencerna. Ibu-ibu sudah pernah dengar ya surat Al-Maun? Tunjuk tangan yang ngerti, yang pernah mendengar surat Al-Maun, jujur. Bu, surat Al-Maun yang dibacakan tadi sama anak kita? Pernah dengar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa deh? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya tadi? Siapakah Kak? Tahukah kamu siapa? Pendusta agama. Ini menarik, saya senang nih sama adik-adik. Nanti Bunda kasih bonus ya 2 orang tadi ya, yang baca tilawah sama korenya tadi ya. Itu ayatnya bagus banget. Itu jadi menginspirasi saya untuk berbagi kisah tentang sedekah ini ya. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Kata Allah ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat keduanya apa tadi? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, tuh. Orang-orang yang sengaja menghardik anak-anak yatim. Ya tadi disimak ya Bu ya. Nah, coba ini disimak, direnungi Bu. Kita ini lagi butuh pertolongan Allah atau enggak nih sekarang nih? Coba tunjuk tangan di sini yang nggak punya masalah siapa? Saya ingin belajar. Ada yang nggak punya masalah nggak hari ini? Ada nggak? Anak-anak mungkin nggak punya masalah karena masih suci. Ya, surga, kunci surga masih dipegang sama kalau anak-anak yang belum balik. Ya. Tapi kalau kita kunci surga kita sudah terlepas. Ya. Gimana kembali kita bisa meraih kunci surga kita? Yaitu taat kepada Allah ya. Nah, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang sengaja menghardik anak-anak yatim. Maksudnya gimana Bunda? Jelas-jelas di dalam lingkungan kita ada anak yatim yang hidupnya miskin. Kita yang berlebihan punya rezeki sedikit hanya tutup mata. Ya. Ketika mereka datang meminta-minta misalnya, Bu, kasihan ibu saya sakit Bu, bapak saya nggak punya. Anak yatim tuh nggak punya bapak ya, bukan yatim piatu nih ayatnya bilang yatim. Nggak punya bapak, apalagi yatim piatu. Komplit. Bapakmu kemana? Saya nggak tahu bapaknya kemana. Kamu tanya minta-minta, sudah kita kena dosa menghardik anak yatim. Karena ibu itu bukan tulang punggung keluarga. Ya, ibu itu adalah apa? Madrasahnya anak-anak di rumah. Tapi karena bapaknya nggak ada, ya sudah terpaksa ibu harus nyari nafkah. Nah, kalau bapaknya meninggal atau bagaimana ya? Kita nggak tahu kalau anak-anak yang ngerti, misalnya ditinggalin ayah sejak kecil, bisa nggak dia disebut sebagai yatim? Bisa. Karena dia belum pernah melihat ayahnya sampai dia sudah berusia yang seperti ini. Nah itu Allah sendiri bilang pendusta agama itu Allah yang menghardik anak yatim. Nah yang ketiga ini wala yahuddu ala ta'amil miskin. Masya Allah tabarakallah, berarti sudah pernah mendengar ini. Orang-orang yang tidak mau, ini jelas Bu perintahnya Bu. Orang-orang yang gak mau memberi makan orang-orang miskin. Ta'am itu makan ya, ta'amil miskin, memberi makan orang-orang miskin. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa kami dan keluarga besar hari ini bergerak mendakwahkan tentang bagaimana, kenapa pentingnya, perlunya memberi makan orang miskin ya. Bukan berarti kita menyediakan makan itu menganggap orang-orang depan kita ini miskin, enggak. Tapi karena kecintaan kita. Nah kembali lagi, memberi makan ini termasuk bagian dari sedekah ya. Jadi di Balai Saji kami mengusung tagline itu temanya itu adalah semua boleh makan, semua boleh bungkus bawa pulang, Indonesia mustahil lapar. Indonesia mustahil lapar itu jadi doa sebenarnya. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan, biarpun masih sedikit, masih kecil, tidak merata, tapi hampir di seluruh provinsi di Indonesia ini Balai Saji sudah hadir. Berarti kan seluruh Indonesia mustahil lapar meskipun baru sekian ribu porsi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia ini kalau saya nggak salah kurang lebih 70 jutaan orang. Dari total hampir 300 juta penduduk Indonesia, bayangin berapa? 1/4% penduduk, 1/4
total dari 25% dari penduduk Indonesia itu miskin. Saya baru ribuan, berarti PR-nya masih panjang, usia terbatas. Kalau saya tidak mau mulai dari sekarang, nanti anak-anak saya, generasi saya, keturunan saya nggak bisa melanjutkan. Ini mimpi saya. Saya punya anak, Muhammad Aiman, usia 8 tahun, segede ini. Segede abang ya, 8 tahun. Terus nggak sekolah, anak saya sengaja nggak sekolah. Bukan karena, Masya Allah, bukan karena nggak ada uang. Tapi saya pengen anak saya ikut saya ngelihat apa yang mamanya lakukan. Dan alhamdulillah karena ada pondok, anak saya sekolah di pondok. Homeschooling, ya bahasa kerennya homeschooling. Jadi belajar baca, tulis, hitung semua. Daripada begini Bu, maaf, ini bukan merendahkan, ini juga pelajaran. Belajar dari pelajaran kisah. Banyak umat jemaah-jemaah saya itu yang ngadu, curhat, mau pinjam uang ke masjid, mau pinjam uang ke saya, kenapa nggak bisa bayar uang sekolah anak. Saya bilang, Bu, hari ini Bu nggak punya biaya untuk sekolah anak, terus dipaksain harus pinjam untuk apa? Terus dulu sekolah anak-anak kita bingung lagi melanjutkan sekolahnya pakai uang apa dari mana. Ya kalau saya kepada orang-orang yang begini, lebih baik anak-anaknya sudah nggak usah sekolah, masuk ke pondok. Di pondok juga belajar baca, tulis, berhitung, ilmu pengetahuan. Hari ini teknologi sudah canggih. Anak-anak di pondok nggak ada yang ketinggalan zaman. Mereka bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan apa yang kita batasin ya, jangan sampai kebablasan. Coba bayangkan hari ini dengan canggihnya teknologi anak-anak, ada beberapa sekolah yang mengharuskan anak-anak punya gadget, sekolah online. Pusing ke orang tuanya mikirin itu, ngebelinya susah, beli pulsanya juga susah. Pasti orang tua berpikir lebih baik untuk makan, bener nggak? Lebih baik untuk beli beras. Kecuali memang disubsidi ya, ada bantuan itu silakan. Saya dalam konteks yang tidak melarang ya, justru bagi saya apa yang kami lakukan hari ini memberikan solusi kepada orang-orang yang nggak mampu. Nah, alhamdulillah pondok kami dari 55 anak itu semuanya anak-anak putus sekolah ibu-ibu. Ya, dan alhamdulillah ini kabar baiknya kita juga bisa bekerja sama dengan lembaga yang menyediakan paket kesetaraan. Dan itu bisa dilegalkan oleh pemerintah. Jadi kita tidak menentang adanya aktivitas pendidikan resmi. Ya, karena anak-anak yang sekolah yang ngaji, menghafal Quran di tempat kami, itu kita data mana yang paket A, paket B, paket C, sehingga ketika mereka lulus ya, mereka sudah berbekal dengan ijazah yang resmi yang bisa mereka pakai untuk lamar pekerjaan. Sama solusi nggak kalau kayak gitu? Solusi. Jadi ketika saya yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan umat ya, yang bisa saya selesaikan, hari ini jemaah saya ada 320 orang, itu jemaah tetap. Jadi semua jemaah di masjid kami itu Bu, itu kami data, wajib melampirkan KTP, kakak wajib. Untuk apa Bunda? Ngumpulin suara ya? Enggak, makasih nggak mau ya. Saya nggak tertarik politik ya. Duit saya lebih banyak dari para anggota-anggota DPR ya. Nggak perlu nyari uang dari situ gitu ya. Karena saya lihat sendiri di depan mata, saya pernah jadi caleg Bapak Ibu sekalian ya. Dan ternyata saya merasakan banget. Dan spesial pun nggak ngeluar uang. Karena orang melihat saya bakal royal ngeluar uang, dan enggak, terima kasih. Alhamdulillah nggak menang ya, alhamdulillah. Nah, saya melihat banyak pendekatan caleg-caleg ke saya ya. Bunda boleh dong di kotak box nasinya taruh foto saya, nanti saya support. Saya bilang, Pak, umat makannya tiap hari, bukan satu kali ini doang. Makasih, saya bilang. Saya tegas, saya tahu. Terus sembako, mereka cuma bawa uang nggak seberapa, malah nggak ada harga dirinya depan saya. Benar Bapak. Bunda bolehlah tuh sembakonya nanti saya support Bunda. Pak, Bapak mau supportnya di selama pilkada doang atau selamanya? Ya Bunda, ya nggak bisa lah selamanya saya. Ya udah makasih, gak usah. Karena umat makan tiap hari Pak, saya begituin. Bener nggak? Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, nyun sewu, yang di sini, yang sering mendapat bantuan, berasa nggak ngerasa dapat bantuan tuh kalau cuma di bulan puasa doang? Hari-hari bingung nyari makan dari mana? Sedih nggak? Nah ini yang kami tuh lagi gerakan. Memang saya hanya baru bergerak di masjid saya sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga bagi saya itu keberkahan sedekah itu jalan Allah datangkan pertolongan. Karena Allah juga yang kasih apa? Garansi. Allah yang kasih janji. Allah yang bilang di surat Muhammad ayat 7 ya, surat 47 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apa kata Allah di dalam firman-Nya itu? Barang siapa yang ingin ditolong sama Allah, hai orang-orang beriman, tolonglah agamaku. Allah selalu tolong.
tolong orang-orang fakir miskin, orang yang tidak mampu. Untuk apa mendapatkan ilmu agama, membesarkan agama Allah? Maka aku akan menolongnya, menolong urusannya. Kita tolong dulu, baru Allah yang nolong. Itu Allah yang ngomong. Dan itu yang saya lakukan, Bu. Alhamdulillah dengan rezeki yang ada dari mana. Bahkan beberapa aset saya jual, ya jadikan uang saya bagi. Nah kembali lagi tadi bapak-bapak yang nitipin sembako itu, ya cuma ngasih gak seberapa. Nah bahkan jamaah saya ada yang pintar, Bu. Demi Allah jamaah sendiri yang bilang sama saya, ketika dia didatangi seorang caleg, ya nganterin satu paket sembako, nggak mau diterima padahal dia orang miskin, sombong ya. Tapi ada alasan, Bu, kenapa dibilang sombong. Karena dia bilang ini, saya nggak mau Pak beli suara hanya untuk nyelamatin makan saya satu hari. Bener nggak? Terkunci hanya untuk nyoblos satu suara. Tapi setelah itu yang udah sih banyak yang nggak diperhatikan ya. Siapa lu? Nah gitu. Jalanan yang dijanji aja mau dirapiin ya, nggak kunjung tiba gitu. Banyak janji-janji. Tapi kita nggak bahas mereka ya. Intinya keberkahan sedekah itu ya menjadikan hidup kita lebih ditolong Allah, dihadirkan Allah bantuan dengan cara-cara terbaik. Nah kembali lagi di masjid kami, Bu, Bapak Ibu sekalian ya, kadarulahnya saya tuh dihadirkan jemaah-jemaah yang memang kurang mampu. Dan saya bersyukur, bagi saya mereka tuh jimat-jimat saya. Tiap hari tiba-tiba 1-2 orang ngirimin video, Bunda lagi di Bena, kami doakan Bunda. Percaya nggak? Doa orang-orang yang lemah ini tembus langsung ke arsy Allah. Itu yang bikin saya, Masya Allah, merasa bersyukur. Jemaah saya bukan selebriti, orang-orang kaum yang mampu, ibu-ibu majelis salim yang bisa berseragam. Ya meskipun seragamnya maaf ya, uangnya nyicil. Banyak hari ini ibu-ibu ya majelis salim stres, bapaknya yang pusing. Udah lah, nggak usah ngaji deh kalau kayak gitu. Sibuk kenapa, Bu? Arisan baju, buat seragam, nggak pakai seragam malu. Gimana itu? Ini fenomena yang salah, Bu. Ya, saya paling nggak suka. Maka saya bersyukur kalau dihadapkan, saya lebih mencari talim-talim itu yang seperti ini demi Allah, Bu. Lebih enak memasukkan hal-hal baik itu lebih enak. Tiba jamaah yang maaf ya, kemarin di Pontianak, pasti orang baik-baik juga. Tapi dari sorot matanya kelihatan, Bu. Lagi punya beban banyak. Ternyata benar begitu curhat. Ya benar, suami saya nggak ada penghasilan. Utang nih saya di sini masih numpuk. Tapi dia pakai seragam. Seragamnya berapa? Paling kurang 350, Bu. Benar. Ya, jadi yang kayak gini nih. Sementara kita diajak ngasih makan orang ya. Maaf ya. Hadisnya tuh sahih ya. Kita ngasih makan sebutir beras. Itu ganjarannya aja dapat. Pahalanya dapat. Bahkan di Bali saja saya sedang menarasikan berbagi nasi itu dengan 3.000-an aja sehari. Itu sudah bisa dapat pahala masuk surga. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Tarbani ya. Barang siapa yang memberi makan umat mukmin sehingga mereka terbebas dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga melewati apa? Pintu khusus yang nggak dilewati orang-orang lain. Ibu-ibu ada yang mau masuk surga nggak? Beneran, serius. Kalau lewat jalur spesial khusus begini mau nggak? Mau nggak? Sudah tahu syaratnya? Tadi barusan saya kasih tahu syaratnya. Ngasih makan sesendok nasi aja, Bu. Kalau kita ikhlas, kita sudah punya garansi jaminan. Demi Allah ini hadis sahih diriwayatkan oleh Tarbani. Ya, ngasih makan orang sesendok kita bisa masuk surga lewat jalur yang gak dilewati orang lain. Tunjuk tangan siapa yang mau masuk surga? Oh, banyak yang gak mau masuk surga ya. Subhanallah. Siapa yang mau duluan? Yakin mau duluan? Tahu gak syaratnya? Ini beda. Kalau tadi yang masuk surga oke ya. Syaratnya ngasih makan. Meskipun surga itu bisa dilewati oleh 4 pintu ya. Surga itu ada 8 pintu, tapi ada 4 kategori orang bisa masuk surga dengan amalannya. Yang satu ini kita bahas yang amalan ngasih makan orang aja. Ya. Tadi banyak mau, iya masuk surga lewat jalur ngasih makan orang. Yang mau duluan tadi tunjuk tangan. Syaratnya tahu nggak apa? Siap dengan syaratnya? Coba tunjuk tangan dulu yang mau masuk surga duluan. Ibu, syaratnya tahu Bu apa, Bu? Ada yang tahu syaratnya? Siap, Bu? Siap, Masya Allah, tabarakallah. Kita kasih takbir dulu buat Ibu, takbir.
Bu, syaratnya berarti ibu mau mati duluan. Ya iya. Loh kita nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Mau bu, direvisi lagi nggak jadi? Nggak bercanda ya bu. Semua yang bernyawa pasti mati. Itu udah janji Allah ya. Nggak usah takut. Karena episode kehidupan kita kan mulai dari dunia, alam barzah ya, alam akhirat, baru surga neraka. Nah itu kurang lebih perjalanannya kayak gitu. Di dunia ada sementara aja bu. Cuma numpang lewat saja ya. Nah tapi amalan yang untuk menyelamatkan kita nanti di alam selanjutnya, di alam kubur, di alam barzah ya, di akhirat kelak amalannya disuruh sama Allah cari di dunia sebanyak-banyaknya. Kita maaf bu, menghafal Quran belum bisa, ngaji masih terbata-bata, ya, sholat masih juga belum sempurna, tapi pengen masuk surga. Halo kata malaikat, ya. Nah supaya kita semua umat Islam meskipun masih Islam selama dia bisa mengucapkan syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selama mereka bisa melafalkan syahadat dan diresapi dalam hati ya, insya Allah mereka jaminannya tetap surga. Mungkin melewati fase hisab yang panjang, tapi mudah-mudahan kita semua Allah masukkan, ketemukan lagi nanti di surga dengan hisab yang serendah-rendahnya ya, seringan-ringannya. Amin gitunya. Amin ya rabbal alamin. Ini majelis, ibu-ibu percaya nggak? Ini ada malaikat banyak yang sedang berkeliling di sini. Ya, salah satu doa yang dikabulkan mustajab itu doa yang sedang bermajelis. Ya, majelis taklim ini doanya masya Allah mustajab. Yang punya hajat dalam hati, punya kesulitan, ayo diniatkan ya Allah. Mudah-mudahan langkah kakiku ke majelis ilmu ini ya Allah menjadi wasilah. Allah gugurkan dosa kita, Allah angkat penyakit kita, Allah lapangkan rezeki kita, ya. Allah kembalikan suami kita yang hari ini sedang diuji. Allah sehatkan anak kita, Allah sehatkan mertua kita, orang tua kita. Ya hari ini yang mertuanya lagi ada masalah sama dianya, mau menantu. Semoga Allah kembalikan, sakinahkan suami istri, sakinahkan, mawaddah warahmah. Manfaatkan bu. Jadi ibu besok-besok kalau ke majelis taklim ingat, ini doanya mustajab. Karena malaikat banyak, kita nggak bisa lihat aja ya. Mungkin di antara nomor ini ada malaikat-malaikat ini lagi bergelantungan. Ya, itu sudah hadisnya seperti itu ya. Majelis ilmu ini adalah tempat salah satu doa itu ijabah, naik ke arsy Allah. Apalagi ya mendoakan orang-orang yang sedang terzolimi, orang-orang sakit, orang-orang yang memang maaf fakir miskin apa, yang doanya tuh nggak ada ganjaran, nggak ada penyekatnya. Ya, sama kayak anak yatim menghafal Quran tuh doanya langsung tembus lewat jalan tol bu. Kalau kita lewat kampung bu, saya mah doanya lewat kampung, belok sana berhenti macet, di depan ada truk mogok macet lagi doa. Kalau kita begitu. Tapi kalau fakir miskin, anak yatim menghafal Quran, mereka punya jalur tol doanya. Jadi jangan pernah lupa ya. Hanya anak-anak kecil menghafal Quran bu. Kalau kita ketemu, kenapa disunahkan untuk salin elus kepalanya bu? Itu kenapa? Kita ambil barokah dari mereka. Ya. Nah sekarang saya tanya, ibu-ibu tahu nggak pengertian fakir miskin? Sama bunda, waktu saya sampai jam 11 ya panitia ya? Atau mau sampai jam 3 sore? Panitia sampai jam 11 ya? Betul ya? Oh, baik, masih ada setengah jam. Nanti kalau mau bertanya boleh nggak ada sesi tanya jawab? Boleh ya? Silakan boleh kalau ada yang mau bertanya, tanya jawab. Nah jadi fakir miskin ya, masya Allah. Bapak ibu sekalian, ada 8 asnaf zakat. Ya. Asnaf zakat itu apa? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan-jangan sampai saat ini kita nggak ngerti kita ini statusnya fakir atau miskin, atau orang yang mampu yang wajib membayar zakat. Jangan-jangan selama ini kita ngasih bayar zakat fitrah, ya, zakat yang wajib, bukan zakat harta, zakat fitrah. Ya setiap tahun Ramadan, biasanya Ramadan terakhir tuh paling lambat. Padahal sebenarnya kita ini adalah golongan penerima asnaf, penerima zakat. Padahal kita sebenarnya orang miskin. Cuman karena kita nggak ngerti definisinya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Definisi orang miskin itu adalah, ibu-ibu, kalau bapaknya gajinya 2 juta itu gede nggak? Alhamdulillah nggak? Terus ibu-ibu merasa ibu-ibu dianggap sebagai orang miskin, mau nggak? Kalau bapaknya gaji 2 juta? Hah? Nggak mau? Benar?
Gengsi lah bunda, suami saya gaji 2 juta, masa saya dibilang orang miskin? Oke, tar dulu, sekarang saya tanya, 2 juta itu terimanya bersih atau enggak? Potongannya berapa? Banyak, ya, banyak. Bayar motor 400.000, TV 200.000, mesin cuci 200.000, arisan panci 200.000, sekolah anak 300.000, utang di warung sembako 500.000. Kan habis minus. Nah ini orang miskin definisinya adalah orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari meskipun dia punya penghasilan tetap. Paham? Oh, baru jawab dalam hati. Ternyata gaji 2 juta tuh saya tergolong orang-orang miskin ya. Ya Allah, tapi gengsi gimana nih ya Allah? Bu, makan tuh gengsi kalau gitu. Hidup ini harus realistis. Jadi jemaah saya Bu, ketika saya data dia security rata-rata. Saya tanya utangnya berapa gini, benar minus. Artinya apa? Stop dia bayar zakat. Dia tidak punya kewajiban, terbebas kewajiban bayar zakat. Malah dia yang harus dapat zakat. Itu saya data jemaah saya seperti itu. Jadi ada 45 jemaah kami Bu, itu benar-benar yang tidak berhak untuk punya kewajiban untuk bayar zakat. Jadi setiap bulan tuh dapat bantuan dari masjid tunai cash. Jadi kalau di negara ada bantuan langsung tunai BLT, nah kami di masjid juga punya program, namanya program salat. Salat bukan salat ya, tapi sedekah langsung tunai. Jadi tiap bulan mereka dapat 250.000 satu keluarga. Tujuannya untuk apa? Setiap Jumat dapat sembako, setiap Jumat makan 3 kali sehari di masjid tiap hari. Setiap hari Minggu pagi ada pasar gratis untuk belanja. Kalau Jumat itu dapat sembako, gula, beras, minyak, terigu, sabun, sunlight, kayak gitu-gitu ya. Hari Minggunya dapat apa? Belanja telur, ikan, lele, ayam, bobera, bawang putih terasi, garam, royco gitu ya. Nah jadi supaya kebutuhan hidupnya seminggu tuh aman. Nah tapi kenapa kita tambahkan lagi cash supaya apa? Dia bisa beli voucher listrik, dia bisa beli tabung gas, biar bisa beli obat ya, minimal beli Paramek, beli apalah semuanya. Obat-obat itu tidak harus ngutang-ngutang. Nah itu yang kami jaga. Nah bagaimana dengan masjid-masjid lain Bunda yang pengen juga punya program seperti itu? Ya memang harus berusaha, berjuang supaya ada. Lakukan dulu gerakan itu supaya orang-orang lihat, ceritakan. Saya nggak pernah minta-minta ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya nggak pernah kasih nodong-nodong proposal ke kegiatan saya yang mau. Saya menjaga izah umat Islam, jangan ngemis saya minta. Tapi kita lakukan dulu, kita ajak orang, yuk lihat nih program saya. Nah seperti Mbak Resti Palupi mengikuti terus program saya. Saya di Facebook itu, di media sosial nggak pernah minta-minta Bapak Ibu. Saya hanya mengajak, yuk siapa yang mau bersamai. Hari ini saya butuh uang segini, saya butuh uang 1 bulan terus kayaknya 700 juta untuk menghidupi jemaah, full untuk jemaah. Buat Bunda enggak, terima kasih, saya sudah punya rezeki sendiri. Dan semua laporan kami bisa diaudit, terbuka ya. Nah ini, ketika kita berbuat nolong agama Allah, Allah yang bilang tadi Surat 47 ayat 7, aku pasti akan tolong, aku teguhkan pendirian. Dan Allah sudah buktikan. Nah termasuk ini, kenapa saya merasakan banyak keberkahan, kemudahan Allah kasih? Karena sedekahnya gak hitung-hitung Bu, sedekah itu dilakukan terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi apalagi. Terus sedekah itu Bu, manfaat sedekah ya. Sedekah itu gini, kalau kita sedekah sama orang yang membutuhkan, orang miskin, mohon maaf yang membutuhkan bantuan, berarti kita dapat pahalanya apa? 2, pahala berbagi, dan kedua pahala silaturahmi. Nah terus kalau kisah sedekah Bunda, sesama kita yang orang mampu, misalnya saya berbagi makan juga sedekah sama tim-tim saya. Ini anak-anak yang punya uang, punya gaji semuanya. Kok saya kasih makan, berarti saya tetap dapat pahala. Pahalanya apa? Pahala silaturahmi. Jadi Masya Allah, Allah itu mendesain kehidupan kita ini banyak sekali celah untuk berbuat kebaikan. Kita butuh pertolongan Allah enggak? Yang tadi bilang punya masalah banyak, butuh pertolongan Allah enggak? Nah, kalau butuh pertolongan Allah harus tahu gimana caranya. Cari maharnya dari mana? Maharnya itu nolong orang dulu kata Allah. Masya Allah, agama Islam itu rahmatan lil alamin. Agama yang dirahmati seluruh penjuru dunia, penjuru bumi. Ya, dimudahkan, semua amal-amal kita dimudahkan, ibadah kita dimudahkan sama Allah. Tinggal bagaimana kita kadang-kadang ini, Allah boro-boro mau bantu aku aja susah. Nah ini Bu, padahal sedekah itu nggak melulu dengan makan.
materi. Nggak perlu Bu, nggak melulu. Sedekah dengan doa, dengan tenaga, ya. Sedekah senyum, senyum itu aja pahala Bu. Lagi ada orang minta-minta di jalan, kita juga kosong nggak punya. Maaf ya Pak, itu sudah sedekah. Nah cuma kadang-kadang kita ini nggak percaya, ya. Masalah kita ini Bu, ya, ujian kita ini berat. Bukan ujian kanker sakitnya ini Bu, bukan karena nggak punya uang, bukan karena ujian banyak hutangnya Bu. Tahu nggak ujian kita tuh apa sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Apa ujian kita sebenarnya? Bu, satu orang Bu. Ibu merasa nggak diuji sama Allah hari ini? Nggak punya ujian Bu. Masya Allah, saya mau belajar dong Bu, gimana caranya? Tidak ada satupun umatku yang tidak diuji kata Allah ya. Berarti semuanya pasti diuji. Anak-anak juga diuji Bu. Tapi karena mereka akal sehatnya masih belum dewasa berpikir wajar, ujian itu sebenarnya untuk orang tuanya. Cuma lewat wasilah anaknya. Kayak misalnya saya kemarin, guru saya anaknya tuh kanker otak atau kanker darah, ya diuji. Tapi dia baik, nggak merasakan sakit. Yang sakit orang tuanya. Jadi semua anak-anak juga diuji. Nah masalah kita Bu, sebenarnya bukan sakitnya, bukan uangnya, bukan suaminya yang maaf ya, poligami mungkin, KDRT, bukan anak. Apa ujian kita hari ini Bu? Hah? Apa Bu? Hawa nafsu. Kurang tepat. Apa lagi? Ujian kita? Apa Bu? Sakit. Sakit tadi itu wasilah aja Bu, bukan ujian. Ujian kita itu sebenarnya adalah kita tidak percaya dengan pertolongan Allah. Itu ujian kita. Bu, sakit itu ya pintu masuk terdekat pada perbuatan syirik. Nah ini yang mudah-mudahan lewat wasilah ini ibu-ibu yang masih percaya sama dukun berhenti Bu, ya. Banyak hari ini orang yang lebih memilih dukun daripada memilih Allah. Bukan berarti gini ya, banyak orang dikasih karunia sama Allah, ya. Kiai-kiai dikasih wasilah untuk bisa bukan menyembuhkan, kesembuhan dari Allah salah ya. Tapi lewat doanya ya, air bisa menjadi doa ketika dilafalkan oleh orang-orang yang memang diberikan kekuatan sama Allah. Percaya nggak Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan penyakit? Percaya. Tapi banyak dari kita merasa, Allah air cuma dibaca komat-komit aja. Kita merasa itu nggak mungkin. Nah ini salah kita. Kita lebih memilih orang yang punya keahlian dengan media-media ya, kembang yang ini, yang itu, yang ini, yang telur lagi gini. Itu yang salah Bu. Itu perbuatan yang dosanya nggak diampuni sama Allah. Ya, banyak-banyak sifat. Tapi saya sudah terlanjur Bunda karena saya tidak tahu Allah Maha Pengampun. Ya, tapi setelah tahu ini, ayo istighfar, sholat tobat. Karena sakit itu adalah pintu masuk terdekat dari syirik dan doanya tidak diampuni. Dan orang yang syirik dan juga musyrik yang menduakan Allah tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan masuk surga, nyium bau surga aja nggak bisa Bu. Nauzubillah min zalik. Ya. Saya punya seorang guru ahli Quran, buta huruf, nggak bisa baca Quran aja nggak bisa, tapi dia bisa menghafalkan Quran itu di dalam kepalanya. Saya datengin beliau, ya, kiai saya yang mengarahin saya ke beliau. Ya beliau minta sama Allah, dia bacakan saya air. Saya minum susu kambing, dibacakan, dirukiyahin gitu loh. Ya itu pengobatan yang insya Allah diridhoi sama Allah. Semua pengobatan bersumber dari Al-Quran. Ya bukan media-media lain, nggak ada media lain itu nggak ada Bu. Ya, saya pernah Bu dulu lagi nggak ngerti pindah rumah, suruh taruh bubur kacang hijau, cendol, untuk apa? Katanya buat penghuninya jadi seneng, suka yang manis-manis. Subhanallah, siapa penghuninya? Malaikat nggak ngerti cendol. Ya, malaikat yang ngasih makan Allah. Dulu nggak tahu, tapi sekarang jadi tahu. Subhanallah, hati-hati. Ya, selama kita meminta nasihat, minta pendapat, minta doa sama orang-orang yang bersumber dari Al-Quran, pengobatannya insya Allah selamat. Ya, tapi kalau sudah ada mantra-mantra Bu, subhanallah ya, mudah-mudahan kita dijauhin ya. Masuk saya juga berdoa. Saya keliling-keliling ke daerah-daerah, kadang-kadang ngeribu. Ya, banyak yang nggak suka, nggak apa-apa nggak suka. Tapi saya yakin ada Allah yang menjaga. Bahkan saya sakit begini bilang ada yang ngirim. Terus tanya sama yang tukang obat saya, Bunda mau saya kasih tahu? Orang nggak usah, karena saya nggak ngerasa punya musuh. Tapi ada yang seperti itu.
Jamaah saya bilang, Bunda nggak ngerasa di belakang Bunda ada orang? Siapa? Saya bilang, tembok di belakang saya. Bunda ada di belakang Bunda, ngerasa berat nggak Bunda? Ya ngerasa berat sih. Emang kemarin cek kolesterol saya tinggi memang, saya bilang gitu. Saya nggak mau. Iya, orangnya kayak gimana? Nah, sudah, kalau kita sudah merespon seperti itu, berarti kita sudah terpengaruh dengan kekuatan magic. Dan benar ada orang yang memang lemah gitu ya, diikutin. Ada yang kayak gitu. Pas di rukyah keluar teriak-teriak, memang ada dimasukin. Karena lemah tadi. Gimana penangkalnya Bunda? Ya banyak-banyak ta'awuz ya. Kalau nggak bisa baca 3 kul a'udzubirabbinas, kul a'udzubirfalaq, kul huwallahu ahad. Kalau nggak bisa baca itu, ya minimal bisa. Tapi kalau nggak bisa, banyak-banyak baca ta'awuz. Kata Ustaz, kata kiai saya. Ta'awuz itu apa lafalnya? Siapa yang tahu? Kayak apa Bun? Ta'awuz itu? Bismillah ya. Mudah-mudahan ini saya ruqyah semuanya ya, supaya setan-setan yang ada di dalam diri kita semuanya langsung diangkat sama Allah. Ta'awuz itu bacaan lafalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh itu, iya Ibu, itu ya sederhana. Baca sering-sering. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati aja. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, godaan syaitan yang terkutuk. Tadi Bu, hawa nafsu, benar ujian hawa nafsu. Gimana caranya supaya kita terbebas dari itu? Banyak ta'awuz. Astagfirullahaladzim, istighfar ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau lebih canggih lagi tadi ya, baca kul 3 kul tadi. Banyak ya cara. Nah, sedekah membawa hidup kita lebih berkah. Tadi kita butuh ditolong Allah, kita nolong dulu agama Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan, saya sampaikan ini berbekas di hati ayah bunda sekalian ya. Mungkin saya izinkan masih ada 45 menit. Barangkali ada ayah bunda semuanya yang ingin bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab atas izin Allah. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tangan. Coba pakai takbir bersama-sama, takbir. Luar biasa. Jazakallahu khair kepada Ustazah Ana yang sudah inspirasi. Ini suaranya. Baik, ibu-ibu sekalian, bapak ibu semuanya, sesi yang kedua itu adalah sesi tanya jawab. Tadi Masya Allah sudah banyak banget inspirasi dari beliau. Cuman saja tadi ada bisik-bisik, katanya jangan bawa poligami, katanya jangan bawa poligami. Ya, ini lagi diuji, barangkali ada yang poligami. Nah, kalau bisa kita nademin malah canda ya. Tuh yang ketawa paling keras itu katanya, soalnya lagi progres gitu. Baik, berikutnya barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Dua penanya dulu, pada ibu maupun bapak semuanya, silakan. Silakan, ada yang bertanya. Ini kira-kira paham gak nih, Bu? Jangan-jangan nggak paham nih, makanya nggak ada yang nanya. Ayo Ibu, silakan bertanya. Baik, kalau tidak ada mungkin dari saya dulu saja. Ini kan kadang-kadang setiap orang beda-beda diberikan karunia rezeki ya dalam hal uang. Nah, itu hal sederhana, sedekah seperti apa yang bisa dilakukan bagi yang memiliki keterbatasan barangkali. Gitu. Monggo silakan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Sederhana pertanyaannya, ini bagus sekali ya. Tidak semua orang itu dikasih rezeki yang sama Allah ya, betul nggak? Ya, tapi satu hal yang harus kita yakini bahwa semua makhluk yang bernyawa dijamin rezekinya sama Allah. Nah, itu dulu yang harus kita pahami, kita garis bawahi. Jadi kita yakini setiap kita memang rezekinya beda, tapi rezekinya dijamin sama Allah. Nah, bagaimana caranya Bunda supaya kita juga bisa ikut berkontribusi ya, membagikan rezeki yang Allah titipkan ke kita, sementara kitanya terbatas. Nah, tadi saya bilang rezeki itu, berbagi itu tidak melulu dengan harta yang Allah titipkan pada kita ya. Hari ini misalnya di yayasan Amaliyah Tanpa Masalah bergerak ya, menyediakan makan gratis untuk siapa saja yang membutuhkan. Karena saya nggak punya uang, saya nggak punya rezeki,
Saya nggak bisa berbagi dengan beras. Saya nggak bisa berbagi dengan lauk pauk. Saya nggak bisa berbagi dengan segala macam bahan baku untuk kebutuhan menyediakan gratis. Tapi saya punya skill Bunda. Saya punya skill bisa memasak. Udah itu Masya Allah, itu adalah rezeki yang Allah titipkan. Ya. Nah jadi kita bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki. Bisa dipahami Ibu-Ibu? Nah jadi ketika nanti di Yayasan ATM ini bikin program, datang. Memang saya nggak punya apa-apa, mungkin dari sisi uang saya nggak punya, tapi saya bisa memasak, saya bantu masak. Terus yang satunya lagi, aduh si ibu mah enak, ibu bisa masak, saya nggak bisa masak. Ya udah kamu ikut aja. Kamu bisa apa? Saya bisa nyuci piring. Nah, itu berarti kita sudah ikut berbagi. Nah ini ada hadisnya sahih ya. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala yang sama. Nah, saya menyediakan nasi gratis. Saya belanja dengan rezeki yang Allah berikan ke saya. Saya beli keluar sampai berjuta-juta rupiah. Tiba-tiba ada seorang ibu yang pengen bantu tapi gak dengan uang, dengan tenaga. Dia dapat ganjaran pahala yang sama. Itulah hebatnya ya, hebatnya Allah. Berlaku adil. Adilnya Allah membagi apa? Pahala dan sebagainya kepada umatnya. Coba manusia, contoh ya, manusia. Misalnya saya join sama si Akang, join bikin usaha. Akang 70.000, saya 100.000, 170.000. Siapa yang lebih besar? Saya ya, betul nggak? Saya kasih 100.000, Akang kasih 50.000. Yang besar siapa modalnya? Saya. Ketika usahanya ada untung 100.000, mau nggak saya dibagi dua? Akang dapat 50, saya 50. Saya nggak mau. Nah itu manusia. Itulah apa ya? Kehidupan bisnis. Itulah manusia punya hawa nafsu yang nggak mau dikalahkan. Tidak dengan Allah. Hari ini kita menyediakan nasi 1.000 porsi. Modalnya 10 juta. 10 jutanya dari saya. Terus ibu-ibu hanya modal tenaga. Kata Allah pahalanya sama. Bisa nggak saya ngomong nggak adil ya Allah? Enggak. Karena Allah yang menetapkan demikian. Nah tadi mudah-mudahan menjawab. Jadi rezeki kita boleh beda, tapi rezeki itu tidak melulu dalam bentuk harta. Allah kasih kita kelebihan. Ingat ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang bisa menjahit. Itu rezeki bu. Demi Allah itu rezeki. Karena kita tidak sadari. Saya hari ini mungkin keuangan sedikit tidak banyak, tapi Allah kasih saya rezeki untuk bisa ngomong, mensiarkan ini itu rezeki. Ini yang saya gunakan untuk dakwah. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan bisa. Ibu-ibu, mudah-mudahan nanti ya ada pertanyaan ini tergerak hatinya. Iya, saya ini memang lemah, nggak punya apa-apa, tapi insya Allah kalau untuk ngelipat-ngelipat tisu aja, ngelap-ngelap sendok, ngelap-ngelap piring saya bisa. Itu juga kemampuan yang merupakan rezeki yang Allah kasih bu. Ibu harus yakin gak kalau kita dapat pahala yang sama? Yakin gak? Yakin, harus yakin karena memang itu memang janji Allah, ya. Jangan lagi merasa saya kan gak berbuat apa-apa, saya gak dapat apa-apa, enggak bu. Kecuali kita berbuat untuk manusia. Kita harus yakinkan diri kita berbuat untuk Allah Rabbul Alamin ya. Ini itu Kang. Baik, hatur nuhun. Ngerti Sunda ya Ibu ya. Saya tuh punya rumah di Bandung, banyak tempat saya bu. Jadi karena suami lagi dakwah di Bandung sekarang, jadi kita ada rumah menetap di Bandung dan lingkungan kita banyak di Bandung. Jadi saya ya ke bawah-bawah gitu Kang. Seketik ya. Masya Allah. Baik, begitu Masya Allah jawabannya. Ayo yang bertanya Ibu-Ibu. Ya satu lagi. Mangga ya, bu, ya, apa monggo. aja Masya Allah. Sip. Senang saya kalau ada pertanyaannya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustazah, sebelumnya saya menanyakan tentang mana yang kita dahulukan. Misalnya saya ya Ustazah, saya setiap bulan saya mendapat bantuan, entah itu dari anak atau dari siapa. Uang itu niatnya saya kumpulkan untuk mungkin haji atau umrah. Berarti uang itu saya tumbuk-tumbuk dulu nanti untuk haji atau umrah. Sementara di lingkungan kita itu membutuhkan bantuan yang berupa materi juga. Ya. Kemudian dalam pikiran saya terbersit, kalau uang yang sudah saya kumpulkan ini saya ambil untuk
katakanlah kepedulian yang ada di lingkungan, nanti untuk pergi haji atau umroh tertunda-tunda. Nah itu misalnya ada di benak hati ya istilahnya. Nah itu mana yang harus kita dahulukan. Kemudian yang kedua, misalnya juga contohnya saya saja, saya misalnya punya saudara jauh tapi masih membutuhkan satu pertolongan ya dalam bentuk materi. Seperti tadi, sementara lingkungan juga membutuhkan. Nah, kemudian kalau misalnya dibagi-bagi, tentu saja di saudara itu kurang. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, mana yang harus kita dahulukan? Sekian dan terima kasih, insya Allah nanti atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, ada 2 pertanyaan, berarti fikih prioritas gitu. Tapi sebelum dijawab, ini bagi bapak-bapak dulu. Bapak-bapak, ini sedekah terbaik itu adalah ke istri, betul saja? Betul. Bagi seorang suami itu sedekah terbaik adalah diberikan kepada istrinya. Makanya istrinya jangan satu. Itu tadi iklan ya, iklan nggak apa-apa ya, biar semangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Ini tadi terkait tentang fikih sedekah ya. Keutamaan apa yang mau diprioritas dulu, yang diutamakan dulu. Untuk bersedekah memang jelas ya, perintahnya adalah sedekahlah pada orang terdekat terlebih dahulu sebelum kita mendahulukan orang terdekat lebih dahulu sebelum orang lain gitu ya. Jadi memastikan. Nah, tapi ini menarik. Jadi Bunda ini sebenarnya Bunda dapat sedekah dari anak-anak gitu ya. Anak-anak kasih uang ke Bunda, betul nggak tadi? Ya, rezeki dari mana-mana gitu ya, termasuk dari anak gitu ya. Sebenarnya ini kalau kita akadkan ya, kita sebenarnya Bunda punya hak untuk membelanjakan, ya, membelanjakannya untuk memutuskan, karena Bunda juga menerima sebenarnya ya, menerima dari seseorang, mungkin dari keluarga terdekat, dari anak tadi. Bisa diputuskan untuk, udah saya mau simpan ini untuk haji saya gitu, untuk bekal haji atau umroh dan sebagainya. Tapi Bunda juga saat yang bersamaan diuji sama Allah ya, untuk mendahulukan siapa, karena di depan mata juga nah sebenarnya dua-duanya punya pahala masing-masing, dan memutuskan untuk tidak menolong orang itu juga karena kita diberi untuk meniatkan ke tanah suci tadi, itu juga tidak berdosa gitu ya. Nah tapi ya kembali lagi tadi perintahnya Allah apa? Kita sedang minta pertolongan Allah karena kita minta jalan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji. Berarti kita butuh ya, yang harus dipahami adalah di dalam ini ada konteks bahwa kita butuh pertolongan Allah. Dapat pertolongan Allah lewat uang yang dikasihkan sama siapa tadi ya, dicicil, dikabung dan sebagainya. Tapi itu kan semua dari Allah. Nah, ketika kita butuh pertolongan Allah, berarti kan kata Allah kita tolong dulu orang lain. Nah, di situ Allah hadirkan orang-orang tadi lingkungan yang sulit. Mau nggak kita ngasih orang-orang itu dengan kita sudah punya posisinya sudah aman? Nah kalau kita punya rasa janganlah nanti habis, nah berarti kita mendapat ujian apa ya namanya ya, dan kita nggak lolos gitu loh. Padahal kalau kita lapang, ya apa-apa deh, aku yakin Allah nanti akan menggantikan, karena sedekah itu pasti dibalas berlipat kali ya. Ya udahlah nggak apa-apa, uang ini memang untuk hajiku, tapi di depan mataku ada orang yang lebih membutuhkan, sok dibantu dulu. Terus ada saudara yang lebih membutuhkan, saudara jauh gitu ya, mana dulu yang mau didahulukan? Ini pertanyaannya, menjawab pertanyaan kedua. Sebenarnya tergantung juga hati nurani kita aja ya, karena kalau semuanya mau kita selesaikan, kita juga punya keterbatasan. Kalau saran saya sih ya, kalau yang saya lakukan, semuanya saya bantu tapi dengan takaran yang sewajarnya. Jangan sampai kita membantu semua, kitanya kehabisan, salah juga ya. Berarti kita ngezolimin diri kita sendiri. Setelah kita nolong orang habis-habisan, kita nggak bisa makan ya. Kita sudah makan ya, jadi ada hadisnya kan, sahih hadisnya. Jadi di zaman Rasul itu sahabat itu sedang makan ya, terus beliau sudah mencicipi makanan, terus aroma makanannya itu sampai ke rumah orang-orang miskin yang ada di sekitar situ. Nah, itu hukumnya jadi dosa kalau kita tidak turut memberi makan ke orang. Artinya apa? Kita sudah menikmati dan sudah cukup, kita wajib untuk berbagi juga gitu. Jangan sampai orang kita kasih makan, kitanya kelaparan. Salah. Nah jadi yang pertama Bunda,
Bunda dapat rezeki dari siapa tadi ya? Dari sedekah anak-anak yang terdekat, itu atas izin Allah. Terus Bunda lagi butuh pertolongan Allah supaya hajat, doa untuk menunaikan ibadah haji itu dimudahkan sama Allah. Terus kata Allah, oke, aku tolong kamu, kamu tolong dulu aku, tolong agamaku. Allah kasihlah ujian tadi itu, skenario. Datang orang-orang susah di lingkungan yang butuh dibantu, datang saudara yang butuh dibantu, ya saya tolong. Rumusnya gitu aja, nolong, ditolong, nah dapat deh, doanya dikabulkan. Gitu kok, apa namanya, formulanya sederhana. Nah udah, nolong yang sini, nolong keluarga. Tapi ingat, kita punya untuk jatah Bunda sendiri ya, diamankan. Yang kita yang ngerti, kita tuh butuhnya berapa. Ibaratnya gini deh, kita punya beras di rumah 10 kilo, yang harusnya bisa untuk 10 hari, tapi kan ada saudara yang membutuhkan 10 hari, kita masih bisa ada rezeki lain. Tapi hari ini banyak yang membutuhkan. Terus kita nggak mau berbagi, alasan kita 10 hari ke depan gimana? Padahal kita lagi bicarakan hari ini. Nah contohnya seperti itu. Ya jangan pernah merasa takut harta kita habis, karena sedekah itu tidak akan membuat orang jatuh miskin. Itu ingat itu. Banyak sering tuh kita, karena ini hadisnya ada. Mungkin sekarang jadiin quotes, kata-kata bijak, karena tuh hadis sahih hadisnya ya. Tidak ada ya sedekah yang bikin orang tuh miskin. Bahkan sedekah itu jadi obat, mengobat. Pengobat apa? Bukan sekedar penyakit fisik, penyakit yang penyakit hati, dilembutkan hatinya, semua tuh lewat wasilah sedekah. Ya, jadi seperti saran saya Bunda, utamakan orang, bukan saran saya, perintahnya begitu, utamakan orang terdekat, lingkungan terdekat, saudara juga saudara dekat, enggak dibagi porsinya. Bagaimana dengan uang saya Bunda, ditentukan nanti Allah yang ganti, dan dengan cara yang tidak diduga-duga gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa mencerahkan ya, kalau kurang berkenan mohon maaf. Baik, jazakallahu khair. Masih ada waktu sepertinya, saja baru jam 11 ini. Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan. Di sini mungkin Dari bapak-bapaknya barangkali ada yang mau bertanya. Jadi memang tadi bingung ya Pak, takon-takon apa ya? Oke, jadi intinya tetap fikih prioritas penting, tetapi kita pun harus punya empati ya Bunda ya untuk sekeliling kita gitu, seperti itu, karena Allah lah yang akan memudahkan setiap hajat yang kita inginkan. Mungkin cukup ya? Cukup ya? Cukup, mungkin ada closing statement juga, ada penutup barangkali, silahkan terakhir. Baik, ini mungkin closing statement sekalian. Ada poin yang saya terlupakan tadi yang ingin saya sampaikan, kisah nyata perjalanan saya memberi makan gratis ini ya, bahwa kita harus tadi membantu tuh siapa aja tanpa melihat casingnya seperti apa, tanpa melihat nih orang kaya nih orang miskin. Ketika kita sudah niat untuk berbagi, membantu, udah lupakan, lupakan gitu ya. Kadang-kadang kita nih dalam umat, dalam kehidupan bermasyarakat melihat si ini mampu, si ini penampilannya keren, sini motornya 2 kok masih dikasih sembako, dikasih makan. Padahal kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Dia punya motor 2, ternyata motornya itu udah 5 bulan nunggak. Kita nggak tahu ya, subhanallah. Nah jadi berbagilah kepada siapapun, pada hamba Allah yang bertebaran di muka bumi ini tanpa melihat status sosialnya. Ada satu kisah ya, kisah nyata yang saya alami. Jadi saya membangun sebuah balai saji itu di masjid yang awalnya di terminal. Tapi ketika ruko yang sewa di sebelah terminal itu sudah habis masa sewanya, karena cukup mahal 75 juta, dan yang punya itu pada non muslim yang nggak mau diperpanjang. Akhirnya di seberang terminal itu ada masjid. Jadi saya pindahkan balai sajinya di masjid. Ibu-ibu bisa membayangin di terminal itu siapa yang makan? Supir angkot, supir bus, dan ibu-ibu perempuan-perempuan yang tidak pakai hijab, pakai baju satu tali, anak-anak jalanan yang masya Allah punya kucel. Suatu hari ketika kita pindahkan balai saji itu ke masjid, yang datang siapa ya? Mereka lagi tarik gerbong semuanya, mau pindah semuanya. Apa yang terjadi? Mereka nggak dikasih makan sama takmirnya, aben masjid, ditolak, nggak boleh makan. Terus alasannya apa? Alasannya karena ibu-ibunya tidak pakai jilbab, malah pakai baju satu tali, ya. Nah di sini saya marah besar. Saya datangin takmirnya, saya bilang, Bapak, ini balai saji semua dari saya, nggak ganggu kas masjid. Kalau Bapak memilih-milih ngasih makan orang, saya tutup. Besok nggak saya taruh lagi balai saji di sini. Akhirnya takmir ngomong kayak gini, Bunda, mohon maaf, bukan saya nggak mau ngasih Bunda, tapi harus menghormati di tempat ibadah. Betul, ini tempat ibadah rumah Allah. Datanglah dengan pakaiannya yang baik, yang disarankan secara syariat. Tapi itu benar, tapi kita harus berpikir, sudah benarkah kita mengedukasi orang-orang yang
belum tahu, belum tersentuh hatinya tentang syariat. Untuk berpakaian seperti kita aja dia sulit, untuk makan aja dia sulit, apalagi berpenampilan seperti kita. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bilang, kita mediasi. Pada komplain kan, demo juga ibu-ibunya. Bunda kami lapar mau makan, dia udah kenal sama saya. Bu, ini rumah Allah. Rumah Allah kita harus ada adab dan sopan santun. Ibu besok tolong ya datang pakai hijab nutup. Bunda, boro-boro beli jilbab kan ini. Baju ini cuma satu-satunya yang nempel di sini Bunda. Coba bayangkan Bu, cuma satu-satunya baju ini kecil banget, dekil banget. Itu make upnya tebel-tebel tuh nggak jelas nih, merkuri semua mungkin. Saking dia pengen berpenampilan bagus tapi nggak ada duit gitu ya. Nah, pakai oli, pakai apa nggak jelas. Nah akhirnya apa? Sedih saya dalam hati tuh, hancur hati saya. Kita merintahkan mereka suruh menutup aurat tapi mereka beli aja baju aja susah. Apalagi makan aja susah, apalagi bikin baju. Akhirnya apa saya bilang sama tim saya, mulai hari ini kumpulin tuh kalian punya jilbab berlemari-lemari yang nggak kepake lagi, kumpulin dan kasih ke mereka. Besoknya si ibu, si mbak-mbak ini datang, satu orang ngantri nasi, pakai kerudung, bajunya segini dengan pendek karena dia nggak punya baju. Dia pakai jilbab tapi tangannya masih kelihatan ya. Tapi sama Pamir masih diperbolehkan karena lumayan sopan. Tapi cuma satu orang yang datang. Nah, kita perhatiin kok cuma satu orang, yang lain mana? Harusnya ramai kan? Ternyata yang lain tuh mojok di bawah pohon, lumayan jauh lah dekat terminal. Mojok semua rame-rame. Ternyata ngapain Bu? Nunggu gantian pakai jilbab. Jadi Kak ngelihatnya. Begitu dia datang lagi, nasinya udah habis. Nah di situ saya merasa tertampar dan saya berazam sama ya Allah, pokoknya jaga hati saya mau dakwah sedekah untuk siapa aja ya Allah. Ada satu kisah lagi Bu, waktu banjir Mas Samba, banjir bandang. Banyak rumah-rumah orang kaya, ya termasuk rumah orang kaya terendam lumpur. Rumah orang miskin keseret lumpur karena pondasinya nggak kuat, ya keseret. Rumah orang kaya nggak keseret, pondasinya kuat, tapi lumpurnya setengah badan, sehingga mereka nggak, mobil terendam semua, mereka nggak bisa keluar. Tapi ada tim rescue membagikan nasi box. Ketika ngelewatin rumah orang kaya, mereka nggak ada ngasih nasi box. Dicuekin sama petugas sar. Bapaknya teriak-teriak minta bantuin. Tahu nggak apa kata mereka? Itu kan kaya bundanya. Bukan ke saya, maksudnya ke tim di sana. Tapi ini ceritanya nyata. Nggak dikasih, alasannya karena orang kaya. Padahal si bapak teriak-teriak, ini di ATM saya ada 1 miliar, ayo silakan, tapi gimana saya mau ngambil? Saya lapar, coba. Orang yang punya duit juga belum tentu dia bisa makan Bu, Pak. Nah disinilah tadi rasa empati itu perlu. Jadi ketika bersedekah, pastikan kita bersedekah karena Allah. Supaya apa? Supaya Allah tunjukkan ke kita, hati kita biar lembut. Kadang-kadang kita mikir, bantu orang tuh mikir, dia dikasih, dia juga punya uang. Selalu begitu, bener gak? Dia dikasih, aku lihat anaknya sering ke mall, suuzon dulu gitu loh. Ya. Jadi pesan saya ya, ini untuk closing statement saya pada siang hari ini ya, bersedekahlah, berbagilah kepada siapapun hamba Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Karena kita tidak tahu sebesar apapun masalah yang dihadapinya. Begitu juga dengan sebesar apa pertolongan Allah yang kita harapkan dari Allah gitu ya. Jadi supaya berbanding lurus, niat kita berbanding lurus dengan action yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan yang ada di sini semua Bapak Ibu sekalian, majelis kita ini diridhoi Allah ya. Nah, tolong doakan saya juga, semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan dengan cara-cara terbaik sehingga saya masih bisa mendakwakan ini ke seluruh orang-orang baik yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan dari saya karena saya juga masih belajar. Sekali lagi saya bukan ustazah, tapi karena semangat ingin menggerakkan umat supaya bisa kembali ke Allah dengan cara-cara terbaik, saya beranikan diri untuk keliling ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, kita ucapkan kembali jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Ustazah Ana yang sudah berbagi inspirasi. Ada 2 poin setidak-tidaknya yang kita dapatkan di pagi hari ini. Poin yang pertama, siapapun kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Ketika kita diuji bukan berarti kita itu harus berdiam diri. Bukan berarti kita tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Karena yang namanya berbagi tidak harus melulu berbentuk uang. Karena yang namanya berbagi itu tidak harus selalu berbentuk materi, tetapi satu senyuman yang kita berikan untuk tetangga kita yang sedang kesulitan itu pun merupakan bagian dari sedekah. Untuk itu kembalilah tersenyum ke samping kanan Anda, ada hadapan tersenyum.
Dan ke kiri Anda tersenyum juga. Nah, ini udah sedekah luar biasa. Baik. Saja mau ditutup doa sekalian. Gitu. Pak RW berkenan. Terus poin kedua tadi pun berbicara tentang sedekah. Barangkali sudah sepatutnya kita mulai untuk terus bergerak gitu ya. Ketika kita diberikan keterbatasan dalam materi, kita bisa membantu. Apalagi di Jalan Kauman ini ada Yayasan Amalia Tanpa Masalah yang senantiasa ada kesibukan. Siap untuk membantu Yayasan ATM, ibu-ibu? Siap? Siap nyuci piring, kecuman makan? Nah, siap-siap, Bapak nanti kebanjiran relawan nih ya. Siap-siap gitu ya. Baik, terakhir mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi segala aktivitas kita di pagi hari ini, dan tentu saja Allah melembutkan hati kita dan memberikan kemudahan atas setiap hajat dan niat yang kita inginkan. Kita berdoa kepada Allah, kita tundukkan pandangan, tundukkan hati, dan tengadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala hilaf kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampunilah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah ya Razak, ya Allah ya Aziz, berikanlah keberkahan pada harta kami ya Allah, berikanlah keberkahan pada sisa umur kami ya Allah, berikanlah keberkahan pada umur kami ya Allah. Ya Allah ya Hayyu, ya Allah ya Qayyum, berikanlah kami kekuatan untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bersedekah ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bersedekah ya Allah. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Jabbar, mudahkanlah kami untuk senantiasa menolong agama-Mu, untuk bisa ke tanah suci-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Engkau kumpulkan kami di dunia saat ini, Engkau kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, rangkaian acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim Bu Hajah Ana dan juga rombongan. Saya selalu bawain lagu ini buat menguatkan kita semua, boleh nggak? Ya, biar makannya makin tambah nikmat. Ayo Bang Heri, besar. Ini lagu saya desain sendiri ya. Lagunya dikarang sendiri, lagi proses rekaman buat album. Yang bisa nanti nyanyi sama-sama. Hidup kan ada ujian dan juga cobaan, kebaikan, kesusahan silih bergantian. Semua Allah tetapkan memenuhi arti sebuah keikhlasan. Oh, dunia yang kita pijaki tak akan abadi. Kaya harta mulia diri bukanlah tujuan. Semua Allah tetapkan memenuhi arti sebuah kesabaran. Musibah yang menimpa kita
adalah ulah perbuatan salah dosa kita. Maka bersyukurlah atas semua ujiannya, karena Allah cinta kita, Allah sayang kita. Jangan putus asa, jangan kau kecewa atas semua ujiannya. Tetaplah semangat dan jangan berasakkan, karena semua sementara. Oh, bersabarlah saudaraku, semua pasti berlalu. Allah memuji karena Allah cinta. Ikhlaslah wahai saudaraku, semua pasti berlalu. Insya Allah menebus dosa masa lalu. Tahukah setiap musibah yang menimpa kita adalah ulah perbuatan salah dosa kita. Maka bersyukurlah atas semua ujiannya, karena Allah cinta kita, Allah sayang kita. Jangan putus asa, jangan kau kecewa atas semua ujiannya. Tetaplah semangat dan jaga prasangka, karena semua sementara. Oh, bersabarlah saudaraku, semua pasti berlalu. Kita diuji karena Allah cinta. Ikhlaslah wahai saudaraku, semua pasti berlalu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Hidup ada ujian dan juga cobaan, kebaikan kesusahan silih bergantian. Jangan putus asa, jangan kau kecewa atas semua ujiannya. Tetaplah semangat dan jangan rasakan, karena semua sementara. Oh, bersabarlah oh sayangku, semua pasti berlalu. Allah menguji karena Allah cinta. Ya Allah menguji karena Allah cinta. Ikhlaslah wahai saudaraku, semua pasti berlalu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Ya, hai orang-orang yang beriman, ya. Kita butuh pertolongan Allah. Jadikanlah sholat dan sabar kita sebagai penolong. Insyaallah itu dia satu persembahan dari Bunda. SPBU semua pasti berlalu. Tepuk tangan dong. Mau lagi nggak? Nanti kalau dengar lagunya di pagi, hari menyinari bumi pertiwi, membuka lembar hati, sejuta mimpi terpatri, kobarkan semangat menjadi satu. Dukungan cinta restu dari mereka terkasih,
Ku pasrah untuk awal tercinta, karena kita bersama berbagi dan mengisi perubahan air mata, tak surutkan langkah kita. Kami ingin hidup lebih berarti untuk punya roti. Good.